Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Pak Hasyim Asyari 2019 lalu adalah seorang komisioner KPU. Sekarang menjadi pemimpin KPU. Apa perbedaan yang terasa sekali dari ritme kerjanya, mungkin dari tantangannya, dan juga mungkin ada suara-suara dari luar? Satu ya, dari segi penyelenggaraan pemilunya sendiri, pemilu 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Maksudnya serentak itu pemilu pemilu presiden, anggota DPR, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, 5 jenis pemilu disatukan hari pemungutan suara itu kan baru kali itu. 2014 pemilu anggota DPR, DPD, DPRD itu April seingat saya. Kemudian pemilu presidennya Juli 2014, ada jeda. Nah, 2019 itu pengalaman pertama pemilu serentak. Pasti apa yang kita perhitungkan bisa jadi kemudian ada yang meleset, ada yang tidak tepat ya. Beban kerjanya juga makin berat di 2019. Nah, 2019 di periode itu saya anggota itu kan kemudian menangani topik-topik khusus. Kebetulan saya ditugasi untuk menangani divisi hukum dan pengawasan. Nah, begitu sekarang jadi ketua, maka kan mengurusi semua urusan kepemiluan, mengkoordinir, memimpin. Dan yang paling berat sebetulnya atau sikap yang harus saya ambil itu ngemong, Mbak. Ngomong itu bahasa Jawa. Ngomong siapa, Pak? Kalau bahasa Indonesianya itu ngasuh, macam-macam. Mengayomi semua gitu ya. Kita bertuju, ini pasti kan punya potensi anggota KPU ya, punya pandangan, punya pendapat yang berbeda-beda. Ini kan sebagai pemimpin harus ngomong. Kemudian di KPU ada kesekjenan. Kemudian di KPU ini juga ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota. Ini kan kita harus ngomong. Kemudian ada partai politik peserta pemilu, ada DPR, ada pemerintah, ada media. KPU ini sebagai lembaga layanan kan sepusing apapun ya, seberat apapun bebannya. Karena lembaga layanan kan tampilan pertama itu harus senyum. Bisa dibayangkan kan pelawak-pelawak yang harus menghibur orang, ya. Bapak ngerasa pelawak, Pak? Enggak, ya. Pelawak-pelawak ini kan harus menghibur orang. Bagaimana membuat cerita atau adegan yang lucu menghibur orang, sementara hari-hari beban hidupnya berat. Ya kurang lebih seperti kita-kita ini, pikiran, beban kerja, dan segala macam. Tapi namanya lembaga layanan harus tampil di publik itu jadi stres ya, Pak, senyum. Kalau saya sih biasa-biasa aja, Mbak. Biasa aja. Kenapa ya? Ya memang pemilu begini nih. Saya maksud pemilu begini itu begini ya. Sering saya menyampaikan makna pemilu itu adalah, atau definisi pemilu itu adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan bagi orang yang belum berkuasa, atau arena untuk mempertahankan kekuasaan bagi orang yang sedang berkuasa. Maka sesungguhnya kan pemilu itu arena konflik. Kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu, ini jadi manajer konflik kan. Maka kemudian salah satu hal yang harus kita, secara prinsip yang harus kita pegang ini, satu, harus bersikap sabar. Yang kedua, memperlakukan setara. Kemudian kerja-kerjanya harus ada landasan hukumnya. Memadukan ini semua kan bukan pekerjaan mudah. Meramunya ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi Pak, setelah putusan MK kemarin mungkin ada residu-residu juga yang nempel di KPU. Jadi begini, judicial review undang-undang, norma di undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, itu yang diuji kan norma undang-undang ya. Nah, KPU ini sebagai pelaksana undang-undang, begitu ada norma diuji di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, berarti ada perubahan norma. Maka mau tidak mau KPU sebagai penyelenggara pemilu yang ditugasi membuat regulasi berupa peraturan KPU harus membuat penyesuaian norma di dalam peraturan KPU. Nah, ini secara normatif begitu. Yang namanya aturan karena diubah melalui judicial review, itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ketika yang tidak setuju dengan perubahan itu, imbasnya kepada KPU yang melaksanakan perubahan norma itu. Orang-orang jadi mungkin ada rasa tidak percaya dengan KPU, beberapa di orang-orang diantaranya. Padahal kerja KPU ini semata-mata dalam konteks tadi ya, membuat regulasi peraturan KPU semata-mata menyesuaikan norma sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU tapi khawatir nggak sih Pak, memang masyarakat nggak percaya sama KPU karena efek residu dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Intinya kalau KPU bekerja, pegangannya pegangan aturan hukum, kita nggak ragu-ragu. Kecuali kalau kita bekerja di luar koridor yang ditentukan gitu ya. Sepanjang kita KPU bekerja ini berdasarkan norma, aturan, ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ya kita yakin dan tidak ragu-ragu. Oke. Nah, Pak Hasyim, beberapa waktu yang lalu pada saat deklarasi pemilu damai ini kayaknya festif banget ya, saya ingat kayaknya di 2019 nggak ada tuh yang kayak gitu kirap-kirap sampai deklarasi damainya, kemudian juga sampai dapat rekor museum muri. Iya. Ini kan soal strategi sosialisasi, Mbak. Sekali lagi karena memang kesempatan kampanye itu kan pada dasarnya bagaimana peserta pemilu meyakinkan pemilih ya untuk memilih dirinya. Karena kesempatannya pendek dibanding 2019, waktu itu kan 263 hari, sekarang cuma 75 hari. Maka juga KPU mengimbangi dengan berbagai macam strategi sosialisasi. Di antara yang ditempuh membuat kirap bendera peserta-peserta pemilu, partai politik peserta pemilu dari berbagai penjuru Indonesia, dan kemudian finalnya atau titik temunya kemarin pada waktu deklarasi kampanye pemilu damai di kantor KPU. Dan sebetulnya kita nggak pernah ngejar atau nggak pernah kemudian berharap untuk dapat penghargaan itu. Yang kita harapkan itu adalah informasi perkembangan siapa sih peserta pemilunya dan seterusnya. Ini yang kita harapkan masyarakat menjadi paham atau tahu ya.
dan kemudian karena apa namanya supaya kemudian masyarakat banyak yang tahu ya tadi dibikin seperti acara kirap, dan nanti ketika serah terima bendera partai yang dikirap antar kabupaten perbatasan, kita bikin musik, kita bikin tarian, kita bikin hiburan yang kemudian masyarakat itu tertarik untuk itu. Dan KPU juga periode ini membuat film Kejarlah Janji yang digarap oleh sutradara terkemuka Indonesia Mas Gari Nugroho. Itu juga kita luncurkan 15 September yang lalu 2023, dan di puncak Hari Santri 22 Oktober 2023 kemarin KPU bikin kegiatan KPU Gustu Pesantren untuk nonton bareng ini. Kemudian 28 Oktober 2023 Hari Sumpah Pemuda KPU bikin kegiatan KPU Gustu Kampus dengan sosialisasi dengan nonton bareng ini. Dan kebetulan Muri memperhatikan ini, dan KPU juga mendapatkan penghargaan itu karena dalam waktu yang serentak nonton bareng di sekian banyak pesantren, sekian banyak kampus yang nonton banyak. Museum Muri kemudian punya ketertarikan untuk memberikan penghargaan. Oke, itu kan segi festifnya, sosialisasinya oke banget. Tapi ada satu hal juga yang membuat kita teringat dan membuat kita sedih juga. 2019 itu begitu banyak sekali petugas KPPS yang meregang nyawa karena sakit, karena kelelahan. Antisipasinya supaya hal ini tidak lagi terjadi di 2024 apa? Pertama begini, pada waktu pemilu 2019 itu pertama kali pemilu serentak dengan memilih 5 jenis pemilu ya, kecuali Jakarta hanya 4, tidak ada pemilu DPR di kabupaten kota. Nah, petugas-petugas kita ini kan situasinya macam-macam. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, ada UGM Jogja, masing-masing membuat kajian dan kemudian disampaikan kepada KPU, kurang lebihnya bahwa temuannya yang pertama, petugas-petugas kita yang meninggal itu rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Yang kedua, yang hampir bisa dipastikan, yang meninggal ini boleh dikatakan rata-rata komorbid, ada penyakit bawaan. Itu satu hal. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan menjadi anggota KPPS kan harus ada syarat sehat jasmani rohani. Tetapi daya jangkau untuk mendapatkan surat keterangan sehat jasmani rohani berdasarkan hasil pemeriksaan di wilayah kita juga tidak semuanya bisa mudah diperoleh itu. Honornya juga terbatas untuk membiayai itu. Sehingga waktu itu keluhan seperti ini kita atasi dengan cara calon anggota KPPS cukup membuat surat pernyataan bahwa dirinya sehat di atas pada saat itu 2019. Dan setelah ada situasi ini 2019 kemudian kita lakukan evaluasi dan kita praktekkan untuk Pilkada 2020 dalam situasi COVID kemarin ya, yang intinya bahwa menjadi petugas KPPS itu usianya maksimal 50 tahun. Kemudian kedua harus sehat. Nah, harus sehat ini kita mintakan tolong Pemda-Pemda untuk memastikan, memeriksa petugas-petugas ini sebelum bertugas bahwa kondisinya dalam sehat walafiat. Nah, ini berdasarkan dua kegiatan tadi, dua situasi 2019 dan Pilkada 2020 kita evaluasi juga untuk rekrutmen anggota KPPS nanti usianya maksimal 55 tahun, sehat. Nah, untuk sehat ini juga instrumennya makin banyak. Yang pertama misalkan ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan di dalam instruksi itu kepada menteri-menteri dan juga kepada semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, salah satu yang menarik adalah definisi tentang tenaga kerja di dalamnya adalah penyelenggara pemilu. Nah, ini yang kemudian kita mintakan tolong pemerintah daerah untuk memberikan support, dukungan untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan. Beberapa hari yang lalu juga KPU dengan beberapa lembaga menandatangani kesepakatan jaminan sosial kesehatan untuk penyelenggara pemilu. Selain itu juga KPU mengusahakan untuk kenaikan honor anggota KPPS. 2014 pemilu legislatif kan terpisah dengan Pilpres. Pada bulan April anggota KPPS itu honor 550.000. Kemudian pada waktu Pilpres Juli 2014 honornya 550.000. Artinya untuk dua pemilu ini kalau digabungkan orangnya sama mendapatkan honor 1.100.000. 2019 untuk menyelenggarakan pemilu 5 jenis pemilu di waktu yang sama honor 550. Itu kan antara beban kerja dengan katakanlah ya honor lah, itu kan nggak imbang. Kemarin kita usulkan dan kemudian alhamdulillah dikabulkan. Seingat saya untuk ketua KPPS itu 1.200.000. Kemudian untuk anggota KPPS 1.100.000. Seingat saya itu, artinya ada kenaikan lah dalam rangka untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada teman-teman KPPS yang bekerja secara sukarela itu. Selanjutnya kita penasaran bagaimana sudah kesiapan distribusi logistik menjelang pemungutan suara di hari kasih suara itu. Kemudian juga bagaimana update soal kebocoran data. Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.